Oke. Kelihatan di layar PowerPoint Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Bu. Oke, Kelihatan, Bu. kita mulai saja kuliah kita. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai jadwal, hari ini mata kuliah Fisiologi Biota Air. Dan sesuai dengan RPS mata kuliah ini, rencana pembelajaran semester, hari ini kita belajar osmoregulasi. Silakan nanti kalian isi absennya di sepada. Nanti materinya akan Ibu share, oke ya? Jadi tolong disimak apa yang akan Ibu sampaikan. Karena durasi Zoom kita ini tidak lama, jadi disimak. Jika ada pertanyaan nanti Ibu persilakan. Oke. Nama-nama yang sudah mengumpulkan tugas minggu lalu ke email Ibu ada si Riki, Deo, Riau, Anjona, Peter, Rafindo, Marianto, Wilda, Ronita, Jaya, Riaful, Evan, Dosi, Gokma, dan David. Untuk yang belum mengumpulkan tugas, Ibu masih menunggu. Ibu ingatkan soal yang kemarin itu akan Ibu keluarkan di UTS. Jadi kalau tidak mengerjakan, pasti tidak bisa menjawab UTS yang akan datang. Baiklah. Tunggu sebentar. Oke, pendahuluan dari osmoregulasi. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa komponen utama yang menyusun tubuh hewan itu adalah 60-95% itu air. Oke, Ibu ulangi, komponen penyusun tubuh hewan 60-95% adalah air, sama seperti tubuh kita. Air tersebar ke seluruh bagian tubuh, baik di dalam sel maupun di luar sel. Di dalam sel namanya cairan intraseluler, di luar sel namanya cairan ekstraseluler. Oke. Dalam cairan ekstraseluler yang terlarut ada berbagai macam senyawanya, ada berbagai macam senyawa atau zat-zatnya, ada ion, ada sari makanan, ada sisa-sisa obat, ada hormon, ataupun ada zat sisa metabolisme. Yang semua konsentrasinya bisa berubah setiap saat. Misalnya kalau ketika sakit pasti konsentrasi obatnya tinggi gitu ya kan. Kemudian kalau misalnya ion, kalau lagi minum air putih ya kan. Kalau ketika selesai baru minum air putih pasti konsentrasi ionnya juga tinggi gitu ya kan. Kalau lagi banyak beraktivitas mengeluarkan banyak keringat pasti juga kita mengeluarkan konsentrasi ion kan, garam-garam mineral juga yang tinggi gitu ya. Jadi semua konsentrasi itu bisa berubah sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh hewan-hewan, terutama misalnya ini di biota air. Oke, tunggu sebentar. Oke. Jadi kenapa kita belajar osmoregulasi? Karena osmoregulasi ini salah satu peranan penting bagi kehidupan biota air. Di mana osmoregulasi ini merupakan pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah, ataupun sebaliknya, dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Misalnya, pergerakan air dalam larutan gula. Ini kalau kita buat percobaan di praktikumnya terkait tekanan osmotik, itu di mana larutan gula dari yang konsentrasi 15% akan menuju larutan yang 5% gitu ya kan, karena dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Akhirnya ketika sama-sama dia di konsentrasi 10%, dia itu namanya isotonis atau dia konsentrasinya sama gitu ya. Jadi itu secara umum pengertian dari osmoregulasi, adanya perpindahan tekanan atau adanya perpindahan konsentrasi sehingga konsentrasinya itu sama gitu ya, sehingga konsentrasinya itu
sama. Atau kata lain dari osmoregulasi adalah proses pengaturan konsentrasi cairan dengan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh organisme hidup, atau pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh. Jadi arti tekanan osmotik ini tekanannya sama, di luar dan di dalam sama, gitu ya. Sama-sama 10% misalnya gitu ya, sama-sama 20% di dalam dan di luar. Itu artinya tekanan osmotik, konsentrasinya sama. Kemudian organ-organ yang berperan dalam osmoregulasi ada ginjal, kemudian ada insang, ada kulit maupun membran mulut. Jadi nanti masing-masing akan dijelaskan prinsipnya di slide berikutnya itu ya. Jadi itu adalah organ-organ yang berperan dalam osmoregulasi. Oke, ini contoh perpindahan ya, perpindahan konsentrasi. Misalnya ini adalah konsentrasi yang rendah, ini ada konsentrasi yang tinggi. Akan terjadi difusi. Difusi itu perpindahan konsentrasi, kan? Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sehingga konsentrasinya akan menjadi sama, gitu ya. Sama. Misalnya ini konsentrasinya 20%. Ini konsentrasinya, atau tadi sama seperti prinsip tadi, ini konsentrasinya 15%, ini 5%. Dia akan mengalami difusi, perpindahan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Akhirnya akan sama-sama di konsentrasi 10%. Jadi itu namanya tekanan osmotik, gitu ya. Jadi perpindahan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Oke, ada beberapa istilah dalam tekanan osmotik. Yang pertama, ada namanya isotonik atau isoosmotik. Dikatakan dia isotonik jika tekanan yang ada dalam tubuh sama dengan tekanan yang di luar tubuh, atau konsentrasi cairan yang ada dalam tubuh sama dengan konsentrasi cairan yang di luar tubuh atau di lingkungannya. Contoh, misalnya ikan dalam tubuhnya ada 20%, ya di lingkungannya pun 20%. Itu namanya tekanan isotonik atau isoosmotik. Itu artinya isotonik. Jadi konsentrasinya sama di luar sama di dalam tubuh. Kemudian ada namanya hipoosmotik. Hipoosmotik ini tekanan osmotik dalam tubuhnya rendah, sedangkan osmotik yang di luar tubuhnya lingkungannya tinggi. Contohnya adalah biota yang hidup di laut atau ikan di laut. Ikan di laut pasti konsentrasi garamnya tinggi ya kan? Sedangkan konsentrasi yang ada dalam tubuh ikan di laut itu adalah relatif lebih rendah gitu ya, lebih rendah dari lingkungannya gitu. Misalnya konsentrasi di laut itu 80%, sedangkan tubuhnya mungkin 40%, 30% gitu ya. Itu artinya hipoosmotik. Oke, ada lagi hiperosmotik. Hiperosmotik ini tekanan osmotik atau konsentrasi cairan yang di dalam tubuh lebih tinggi di lingkungannya. Contohnya ikan air tawar. Jadi misalnya konsentrasi ikan ini cairan tubuhnya 80% dalam tubuh, sedangkan lingkungannya mungkin sekitar 10% gitu ya kan, atau 20% gitu. Jadi intinya konsentrasi yang ada dalam tubuh si biota air, hewan air ini lebih tinggi dibandingkan lingkungannya, dibandingkan habitatnya di air gitu ya, lingkungan airnya. Oke, sejauh ini Bu Rasa pahamnya perbedaan masing-masing antara isotonik, hipoosmotik, dan hiperosmotik. Oke, bagaimana peranan penting osmoregulasi bagi hewan? Jadi osmoregulasi ini artinya dia bagaimana supaya tetap seimbang gitu ya kan.
di mana perubahan keseimbangan jumlah air, jumlah air dan zat terlarut dalam tubuh dapat mengakibatkan perubahan aliran air, di mana menuju arah yang tidak diharapkan. Jadi kalau misalnya tidak ada bantuan osmoregulasi ini, nanti peristiwa-peristiwa yang diharapkan tidak terjadi. Misalnya, air di dalam epitel tubulus ginjal seharusnya bergerak dari sel menuju ke kapiler pembuluh darah. Akan tetapi, karena tekanan osmotik tidak dipertahankan, maka arah aliran air biasanya tidak menuju ke tubulus ginjal, selanjutnya dikeluarkan dari ginjal. Hal ini menyebabkan hewan akan kehilangan terlalu banyak air. Jadi misalnya tidak ada keseimbangan atau osmoregulasi yang ada pada biota air, maka bisa kehilangan banyak air pada tubuh ikan ataupun biota ini. Jika ini terus-terusan terjadi, kan bisa mengakibatkan kematian pada biota air tersebut. Jadi penting peranan osmoregulasi ini. Oke, kemudian yang harus garis bawahi juga, tidak semua hewan, tidak semua hewan dapat melakukan osmoregulasi. Kenapa? Karena tadi tidak memiliki organ-organ yang berfungsi untuk osmoregulasi, gitu. Tapi meskipun mereka tidak bisa melakukan osmoregulasi, Tuhan itu baik. Dia ngasih solusi untuk hewan-hewan yang tidak melakukan osmoregulasi. Oke. Hewan yang melakukan osmoregulasi namanya osmoregulator. Oke, hewan yang melakukan osmoregulasi namanya osmoregulator. Hewan yang tidak mampu melakukan osmoregulasi, hewan yang tidak mampu melakukan osmoregulasi, tetapi dia bisa beradaptasi, tapi dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dengan habitatnya, maka hewan tersebut namanya osmokonformer. Hewan yang nggak ada osmoregulasinya, tapi dia bisa bertahan di habitat, di habitat lingkungannya, itu namanya osmokonformer. Bagaimana cara bertahannya osmokonformer ini? Osmokonformer dapat bertahan hidup apabila lingkungannya itu perubahannya tidak terlalu besar, toleransi kehidupannya itu masih bisa ditoleransi istilahnya, ya, tidak terlalu signifikan perbedaan, dia bisa hidup di tempat optimal gitu ya. Misalnya terkait salinitas gini kan, garam gitu kan, misalnya dia bisa hidup di konsentrasi garam 20% optimalnya, sedangkan di lingkungannya ada sekitar 22%, dia masih hidup, bisa hidup, tapi kalau udah sampai 30%, 40% dia tidak mampu lagi hidup, gitu ya. Bagaimana cara si osconformer ini melakukan adaptasi tersebut? Dia memiliki cairan ekstraseluler, cairan ekstraseluler inilah yang bisa menyebabkan adanya isoosmotik. Seperti Ibu bilang tadi, isoosmotik itu adalah tekanan yang ada dalam tubuh sama dengan tekanan yang ada di luar tubuh. Artinya sama juga dengan istilah cairan yang ada dalam tubuh biota sama dengan cairan yang ada pada di luar tubuh atau lingkungannya, gitu ya. Jadi dia akan mengeluarkan cairan ekstraseluler sehingga dia mampu menyeimbangkan konsentrasi yang ada pada habitatnya maupun dalam diri si biota ini, tapi dengan catatan toleransinya jangan terlalu tinggi, gitu ya, masih di sekitar toleransi dia atau di tempat dia optimal hidup, gitu ya, di tempat optimal biota ini bisa hidup. Sebelum Ibu lanjut, suara Ibu kedengaran di sana kan? Tolong dijawab. Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Oke, terima kasih. Tadi pagi Ibu ngajar, rupanya Ibu unmute, jadi udah capek-capek berkeluar-keluar, ternyata di tengah jalan suaranya hilang. Oke, Ibu lanjut. Osmoregulasi hewan pada lingkungan air laut. Jadi ini akan Ibu jelaskan bagaimana proses osmoregulasi atau bagaimana hewan laut bisa menyeimbangkan
kadar garam yang ada di lingkungannya dengan kadar garam yang ada pada biota air itu. Jadi di sini nggak cuma ikannya gitu ya, dikatakan biota atau hewan hidup laut, kan ada udang gitu ya kan, ada ubur-ubur dan lain sebagainya. Nggak cuman selalu ada pada ikan. Oke, kebanyakan hewan avertebrata laut bersifat osmokonformer. Oke, ditandai dengan adanya konsentrasi tadi, adanya cairan ekstraseluler itu yang menyebabkan isotonis, artinya keadaannya sama antara di lingkungan dengan dalam tubuhnya. Akan tetapi hewan ini tidak mempunyai keseimbangan ionik, sehingga ion akan masuk ke dalam tubuh hewan. Hewan akan melakukan pengaturan konsentrasi ion dengan cara mensekresikan dan menyerap ion secara aktif. Contohnya pada ubur-ubur. Ion berat akan dikeluarkan dalam tubuh dan meningkatkan daya apung. Itu untuk contohnya untuk yang ubur-ubur. Ini contohnya pada ikan ya. Oke, ini adalah proses pada ikan supaya nanti bisa membedakan antara ikan yang hidup di laut dengan ikan yang hidup di air tawar. Ingat prinsipnya, seperti Ibu bilang tadi, oke, kalau yang hidup di air laut, tekanan garamnya lebih tinggi, sedangkan hewannya lebih rendah. Oke, suatu proses menjaga konsentrasi osmosis cairan tubuh, di mana konsentrasi cairan dalam tubuh lebih rendah, oke, dibandingkan konsentrasi yang di luar. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas yang ada dalam tubuh hewan lebih tinggi daripada di lingkungan luarnya. Oke, karena tadi cairan dalam tubuh ikan lebih rendah, ini menyebabkan aktivitas dalam tubuh ikan ini sangat tinggi gitu. Sangat tinggi aktivitasnya. Karena tadi dia harus berupaya menyeimbangkan tubuhnya, harus biar sama dengan lingkungan perairan air laut tadi, harus sama konsentrasinya dengan kadar garam yang tinggi tadi. Hypoosmotic regulation dilakukan oleh semua hewan laut. Terjadi pergerakan air dari dalam tubuh hewan menuju lingkungan luar. Hewan akan kehilangan air melalui proses osmosis. Kondisi tersebut ditanggulangi dengan banyak minum air laut untuk menggantikan volume cairan tubuh. Jadi, ikan tadi kan konsentrasi garamnya rendah, air laut konsentrasinya tinggi. Oke, karena hal tersebut sehingga terjadi pergerakan air, artinya kehilangan air lah yang dalam tubuh ikan ini. Itu kan karena tadi adanya proses tadi itu, penyeimbangan itu. Jadi karena ini terjadi, dia harus minum banyak air, oke? Minum banyak air untuk menggantikan kehilangan air tadi. Oke, ikan harus banyak minum air untuk menggantikan volume air yang sudah hilang. Oke, karena banyak minum air inilah terjadi timbunan garam. Oke, terjadi timbunan garam yang sangat banyak. Oke, yang sangat banyak ini terutama pada ikan yang memiliki mekanisme untuk mensekresikan garam-garam tersebut melalui insang. Organ ekskresi dan rektumnya. Ikan yang memiliki kemampuan hypoosmotic regulation memiliki insang yang dilengkapi dengan sel klorid yang berkembang baik sehingga dapat secara efektif mensekresikan garam yang di dalam tubuh. Jadi gini prinsipnya untuk yang ikan yang hidup di laut, oke, harus Ibu ulangi lagi. Ikan yang hidup di laut, tekanan osmotik yang ada dalam tubuhnya itu lebih rendah daripada lingkungannya, sehingga terjadi kehilangan air, kehilangan banyak air karena dia harus energi yang harus dikeluarkan harus lebih besar untuk menyeimbangkan itu. Untuk mengatasi kehilangan banyak air ini, dia harus minum air yang banyak. Dia harus meminum air laut yang banyak. Jadi ketika dia meminum air laut yang banyak, terjadi timbunan garam. Timbunan garam ini harus dikeluarkan, harus disekresikan. Yaitulah menjadi urin yang sangat pekat.
oke, menjadi urin yang sangat pekat. Jadi kalian harus nanti bisa membedakan bagaimana proses osmotik yang ada pada ikan air laut dan ikan air tawar. Oke, sekarang kita masuk ke proses yang ada pada air tawar. Oke, hewan air tawar bersifat hiperosmotik, artinya cairan tubuh pada tubuh ikan air tawar lebih tinggi dibandingkan yang ada pada lingkungan perairannya. Oke, masalah yang dihadapinya yang pertama kehilangan garam dan kedua pemasukan air yang berlebihan. Kalau tadi kehilangan air, kalau ini airnya berlebihan, oke, kebalikannya. Kemudian walaupun demikian, air ion tetap dapat masuk melalui insan. Air yang berlebihan akan dikeluarkan melalui urin. Jadi prinsip pada ikan air tawar, air secara terus-menerus secara pasif masuk ke dalam tubuh gitu ya kan. Ini mengakibatkan kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi yang dibandingkan dengan lingkungannya. Dalam keadaan normal, proses ini berlangsung seimbang. Ikan air tawar harus selalu menjaga dirinya agar garam tidak melarut dan lolos ke dalam air. Garam-garam dari lingkungan akan diserap oleh ikan menggunakan energi metabolik. Ikan akan mempertahankan keseimbangannya dengan tidak banyak minum air. Kemudian kulitnya diliputi oleh mukus yang akan melakukan osmosis lewat insang. Produksi urinnya menjadi encer dan memompa garam melalui sel-sel khusus pada insang. Secara umum kulit ikan merupakan lapisan kedap sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor. Oke, jadi prinsipnya ini sama seperti ikan air laut tadi tapi kebalikannya. Oke, di mana ikan air laut kan kadar garamnya lebih tinggi dibandingkan lingkungan airnya. Sehingga kalau pada laut tadi dia kehilangan banyak air, kalau pada ikan air tawar dia kelebihan banyak air, ya, kelebihan banyak air. Hal ini menyebabkan urin yang ada pada ikan air tawar menjadi encer, ya kan, menjadi encer. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana proses osmotik atau osmoregulasi pada ikan air laut dan ikan air tawar. Oke, kemampuan osmoregulasi itu bergantung pada suhu. Semakin rendah suhu, maka proses osmoregulasinya juga semakin rendah gitu ya. Begitu juga dengan musim, umur, kondisi fisiologis, jenis kelamin, dan perbedaan genotip. Oke, sebelum lanjut ke praktikum, ada pertanyaan, silakan diaktifkan suaranya jika ada anak-anak ingin bertanya mengenai osmoregulasi. Saya, Bu. Oke, Ravindo. Tadi kan Bu mengenai ikan air tawar, mengenai ikan air laut dan ikan air tawar. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dia di perairan Payau gitu Bu, kayak mana dia Bu? Apakah termasuk netral gitu Bu? Atau gimana Bu? Oke, kalau untuk biota air yang hidup di air Payau, prinsipnya sama seperti prinsip ikan yang di air laut. Oke. Kan kalau yang di air laut kan konsentrasi garamnya kan sangat tinggi. Sedangkan kalau di air Payau kan Ibu bilang di kategori sedang kan, tetap ada konsentrasi garamnya gitu. Jadi prinsipnya itu sama seperti ikan yang di air laut. Oke, paham ya Ravindo? Bu. Ada lagi pertanyaan seputar osmoregulasi? Jadi di osmoregulasi ini Ibu rangkum lagi ya supaya kalian paham. Yang harus kalian pahami itu yang pertama mengenai apa itu osmoregulasi, itu proses penyeimbangan ya kan, penyeimbangan konsentrasi yang ada dalam tubuh dengan lingkungannya. Kemudian organ apa aja yang terlibat, ada insang, ada ginjal, ya kan. Tadi kalau kalian dengar tubulus itu bagian dari ginjal ya kan. Kemudian
insang, ginjal, kulit, kemudian membran pada mulut. Jadi kan mulut berperan kan untuk masuknya air pada ikan, ya kan? Kemudian istilah-istilah tadi ada hiperosmotik, ada hipoosmotik, dan ada isotonis. Isotonis itu yang seimbang, yang sama ya kan, di luar sama di dalam. Sedangkan kalau hiper, ingat aja kata hiper, artinya ikannya itu yang konsentrasinya tinggi. Oke, sedangkan hipo, konsentrasi lingkungan airnya yang tinggi. Contohnya tadi air laut. Oke, kalau prinsip pada perbedaan antara ikan air laut dengan air tawar, ingat prinsipnya tadi, harus kalian pahami tentang hiper sama hipo tadi. Oke, kalau misalnya kita ambil dari ikan air laut, oke, ikan air laut, dia banyak minum, oke, banyak minum. Kenapa dia banyak minum? Karena dia kehilangan banyak air. Karena tadi adanya proses osmosis dalam tubuhnya. Oke, karena dia harus berusaha menyeimbangkan tubuhnya sehingga dia mengeluarkan banyak energi, akhirnya airnya banyak hilang. Sehingga untuk menyeimbangkan dia harus banyak minum. Karena banyak minum tadi dari air laut, akhirnya garam-garam jadi tertimbun, ya kan? Bagaimana tertimbun tadi? Itu harus dikeluarkan. Akhirnya hasil urinnya pun kan jadi lebih pekat. Oke, kebalikannya dengan air tawar, sedikit minum, ya kan? Sedikit minum karena dia memang dalam apanya kan sudah banyak air kan, sedikit minum dan urinnya itu encer, gitu ya. Itu prinsip yang harus kalian pahami terkait dengan osmoregulasi ini. Oke. Oke, untuk minggu depan kita akan melakukan 2 judul praktikum. Yang pertama itu nanti ada peredaran darah. Yang kedua itu adaptasi ikan terhadap lingkungannya. Untuk yang peredaran darah, bebas kalian pilih ikannya, bisa ikan mas, ikan mujair, nila, tapi ukurannya sedang ya, jangan terlalu kecil. Karena apa? Kita mau mengambil otot jantung. Dan usahakan masih hidup. Karena kita akan menghitung jantungnya. Jadi kalau udah mati bagaimana Bu? Nggak bisa dipakai, gitu ya, nggak bisa digunakan. Jadi terserahlah ikan apapun, ini kan rekomendasi dari Ibu gitu kan. Tapi usahakan ikannya itu ukurannya sedang ya, kebun agak besar boleh. Kalau terlalu kecil, nggak bisa nanti kita ambil jantungnya. Oke ya, jadi kita akan menghitung denyut jantung pada ikan. Kemudian yang mendukung praktikum itu harus ada pisau, styrofoam untuk dasarnya ya, supaya nggak berlapis darahnya biar nggak berceceran maksud Ibu. Jadi harus dilapis-lapis koran atau plastik lah. Kemudian ada stopwatch HP. Kemudian untuk praktikum adaptasi bebas mau pakai ikan apa, ini rekomendasi Ibu, ikan lele, ikan mujair, ikan mas. Tapi kalau bisa kalian tangkap ikan yang di got-got itu ya, Ibu lupa ikan apa namanya itu, yang kecil-kecil. Tahu kalian apa namanya? Ikan citul, Bu. Bukan, Ibu lupa. Pokok tahu lah ya kan, ikan di got itu kan, yang kecil-kecil kan, pergerakannya itu kan, itu salah satu ikan yang cukup resisten dia terhadap limbah gitu. Jadi kalau bisa kalian dapat, kalian tangkap juga itu ya. Tapi kalau pun enggak, Bu, iya. Kalau kami biasa sih Bu, kayak dulu itu sih Bu, ikan apa dia Bu? Ikan mujair Bu, ikan nila Bu. Iya benar yang Ibu bilang. Ini rekomendasi Ibu. Tapi Ibu sih berharap ada ikan yang Ibu bilang tadi itu. Supaya lebih aktif karena itu resisten itu terhadap beberapa kondisi lingkungan. Pokoknya 3 jenis ikan lah. Dan masing-masing 3 jenis ikan ini ukurannya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Makanya nanti ada bisa pakai aqua gelas dan juga ada baskom. Kemudian ada es batu, air panas. Air panasnya ini taruh di apa ya?